Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Betul. Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, dua alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka. Nah, dia nanti akan berikan counter. Jadi ini prinsip sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umat Z. Kali ini kita akan melihat perkembangannya yang katanya ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Itu yang dikatakan oleh tokoh tokoh Indonesia. Ada 3 tokoh berinisial R, S, RS dan T, ya. Mereka mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu, sehingga mereka itu mendatangi Universitas UGM, Universitas Gadjah Mada, untuk mengklarifikasi apakah benar bahwa Jokowi itu alumni dari Universitas UGM ini atau bukan. Dan yang sangat jelas sekali bahwa rektor dan pihak UGM sudah menerangkan bahwa benar Bapak Jokowi itu alumni dari UGM dengan jurusan kehutanan. Tapi tidak tahu kenapa ini para rombongan oknum ini mengatakan bahwa mereka tidak percaya kalau Jokowi itu alumni, dan mereka itu keluar-keluar, mereka itu berbicara di sosial media dengan lantang sekali bahwa katanya ijazahnya Bapak Jokowi itu palsu, dengan berbagai alasan. Katanya ada fontsnya Times New Roman, itu tidak ada di zamannya itu. Terus ada juga ketikannya itu rata banget, ya, rata tengahnya baik, bagus, padahal di zaman itu ketikan itu tidak rata. Nah, ini masih tidak percaya. Ada juga katanya skripsinya Pak Jokowi itu ganjil, ya, tidak benar atau apalah itu. Mereka masih tidak percaya, sehingga para oknum ini terus membuat pemikirannya sendiri. Dengan cara pikir mereka mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu diduga palsu. Nah, ini yang terheboh bahwa eh, ada orang yang menggugat Jokowi, ada orang menggugat. Ini ada 4 yang tergugat, ya. Yang pertama itu Bapak Jokowi sendiri sebagai tergugat 1, dan yang kedua itu KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, yang ketiga itu SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Wow, ini ada orang yang melaporkan Bapak Jokowi, KPU, SMA Negeri Solo, Universitas Gadjah Mada, ini mereka digugat. Keren banget. Yang saya heran, ya, apakah mungkin, ya, universitas besar itu berkata bohong? Apakah SMA Negeri 6 Solo, negeri sekolahan besar, itu berbohong? Nggak mungkin. KPU Solo juga, KPU Kota Solo juga. Ini kalau diteruskan itu lama, bisa ada SD, SMP, ada juga ini KPU yang Pilpres itu. Ini kalau diteruskan kayak gitu, makanya ini harus jangan dibiarkan, harus ada tindakan hukum. Jadi sekarang Bapak Jokowi sudah memberikan perintah untuk tindakan hukum. Nah, sebelum itu nih Bapak Jokowi sudah sedang digugat oleh orang-orang
Tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak. Nah, ini pihak pengacaranya Pak Jokowi itu harus tahu apa sih tujuannya mereka menggugat. Ya, tujuannya itu apa. Sedangkan bukti-bukti sudah jelas, UGM sudah mengatakan bahwa alumni. Tapi mereka masih menggugat apa sih sebenarnya tujuannya mereka itu. Menggugat ijazahnya Jokowi, tujuannya itu apa? Apakah nggak suka sama Jokowi atau gimana? Orang ya dari UGM juga udah fix, udah clear. Nah, karena menurut saya ini yang paling saya suka. Akhirnya oknum ini, 3 ini dilaporkan oleh advokat. Nih, saya setuju. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalam ya nanti. Tergantung pada nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Akhirnya nih akan mereka dilaporkan dan saya sangat-sangat setuju, jangan dibiarkan. Kenapa kalau dibiarkan heboh ini lama-lama nanti heboh, karena ini masalah sepele. Kata Bang Silverstay itu ini masalah remeh-temeh yang nggak perlu jalur hukum. Dengan akal logika saja ke UGM kemarin, di UGM sudah mengatakan betul alumni. Buktinya ada foto-foto juga, teman-temannya juga ada nih, teman-teman satu angkatan ada. Kok masih dipermasalah ini? Masalah yang sangat-sangat remeh-temeh, tapi masih saja ya didengarkan. Aduh, masih aja dipermasalahkan nih. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS 2 ya, 2 T, kemudian sama dokter T. Dokter T. Ya. Ya. 3. Ada 3 orang. 3. Barang bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan. Yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Nah, sudah jelas ya. Ada 3 orang. Kalian semua tahu lah dengan inisial RS, duanya RS, yang satu dokter T. Semuanya tahu. Nah, ini memang harus ditindaklanjuti, jangan dibiarkan ya. Nah, nih saya sangat setuju sekali sama Bapak Anies Baswedan ini, bahwa Bapak Anies ini pernah mengatakan yang menuduh lah yang harus membawa bukti ini. Kita lihat ya videonya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti?
polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan di depan hakim. Yang harus membawa bukti, 2 alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka. Nah, dia nanti akan berikan counter. Jadi ini prinsip sederhana. Oke, prinsipnya sederhana, tinggal mereka laporkan saja Pak Jokowi dengan dugaan ijazah palsu, dan mereka membawa bukti-bukti yang menurut mereka itu yang membuktikan bahwa ijazahnya palsu. Kayak kemarin yang ini TPUA itu ya, tim pembela ulama dan aktivis. Wah, ini pembela ulama yang mana? Mereka menggeruduk rumahnya Bapak Jokowi ya. Ini juga kan ya, harus mereka itu jangan menggeruduk, mereka itu harus bawa bukti. Kalau mereka datang untuk silaturahmi silahkan. Mereka menggeruduk UGM, mendatangi rumahnya Bapak Jokowi, katanya mau lihat ijazahnya. Ya, kalau mereka bilang katanya ijazahnya Jokowi palsu, ya buktikan saja. Pak Jokowi kan nggak harus memberikan ijazahnya, ya kan? Kalau kepada wartawan itu pemberitahuan, ini loh ijazahnya saya asli, itu canggih foto ya, itu sah-sah saja. Jadi mereka yang datang itu membawa yang bukti bahwa ini loh, ini ada indikasi ijazah kamu palsu kayak gini. Nah, nantilah baru Pak Jokowi, bisanya ijazahnya palsu gimana? Oh, ini kayak gini. Nah, nanti dikonter lah oleh Pak Jokowi. Oke, dengan begini kita harus pakai akal sehat. Sebagai warga Indonesia jangan terbawa arus ya, jangan terbawa isu-isu yang belum jelas, oke? Dan kita fokuslah pada masa depan kita semua, bahwa negara lain sudah berpikir tentang teknologi ya, kita masih debat kusir tentang ijazah yang ya remeh-temeh banget kayak gini, oke? Jaga akal sehat kita, jaga kewarasan kita, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang belum jelas ya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.